Saya Nisa Permata Zahra akan menjelaskan tentang pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat, sedangkan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Menurut beberapa ahli, menurut Montesquieu, kekuasaan negara harus dibagi dan dilaksanakan oleh 3 lembaga atau institusi yang berbeda dan terpisah atau sama lainnya. Menurut Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut Aristoteles, mengemukakan ialah suatu kebebasan atau prinsip. Demokrasi ialah kebebasan karena hanya melalui kebebasanlah setiap warga negara bisa saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Menurut beberapa ahli, menurut Haji Haris Sothe, suatu bentuk pemerintah rakyat karenanya kekuasaan pemerintahan suatu bentuk pemerintahan juga melekat pada rakyat, merupakan HAM bagi rakyat untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap pelaksanaan dalam suatu tindakan pemerintahan itu. Menurut International Commission of Justice, bentuk pemerintahan di mana hak dalam suatu keputusan politik harus dilaksanakan oleh rakyat melalui para wakil dan terpilih dalam suatu pemerintahan terkait Undang-Undang Pemerintahan Rakyat Indonesia. Jenis-jenis demokrasi. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat ada 2. Yang pertama, demokrasi langsung. Merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam pemusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua, demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumberkan pada filsafat Pancasila. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip demokrasi. Demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Yang kedua ada demokrasi rakyat, merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh rakyat, seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Di dalam demokrasi, pasti adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Dan adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, pemerintahan didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Yang kedua, ciri
konstitusional ialah hal yang berhubungan dengan kepentingan, kehendak atau kemauan atau kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi dan undang-undang negara tersebut. Yang ketiga, ciri perwakilan, yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Yang keempat, ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang kelima, ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang keenam, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisah kekuasaan. Yang ketujuh, ciri tanggung jawab. Ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Sekian, terima kasih. Saya Rahmanusyah Putri akan menjelaskan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Ada 3 poin di demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan kebiasaan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Poin kedua, demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Poin ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ialah demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial, budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Terima kasih.